flags are flying high tonight. Garuda takes its flight. Through the fields we're marching on. Nggak cuma golnya yang bikin heboh, tapi asal-usul dan cara main Ole Roemeny ternyata menyimpan banyak rahasia. Gimana bisa striker berdarah Belanda Indonesia ini main kayak orang Brazil dan punya ikatan kuat dengan Indonesia? Yap, baru 2 pertandingan tapi efeknya sudah gila-gilaan. 1 gol ke gawang Australia di laga debut, 1 lagi ke gawang Bahrain yang bawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dan sekarang nama Ole Roemeny bukan cuma jadi sorotan di Indonesia tapi juga di Eropa. Tapi tunggu dulu, gak banyak yang tahu kalau striker tajam yang satu ini ternyata lahir dari darah yang sangat unik. Bukan cuma Belanda, bukan cuma Indonesia, tapi DNA sepak bolanya diwarisi dari 2 orang yang luar biasa. Seorang ayah pemain futsal disiplin dan ibu yang ternyata juga jago main bola. Driblingnya licin, gerakannya lincah. Tapi yang bikin lebih merinding adalah makna di balik selebrasinya. Selebrasi sederhana, tangan di bawah dagu. Tapi itu bukan gaya-gayaan, itu pesan. Pesan buat siapapun yang lagi jatuh. Lantas, siapa sebenarnya Ole Roemeny? Kenapa dia bisa secepat itu nyetel di timnas? Dan apa hubungan neneknya dari Medan dengan semua pencapaian ini? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Rahasia di balik lahirnya striker paling tajam timnas Indonesia saat ini. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one till the final whistle's done. Through the sweat, through the tears. Di balik ketajamannya di lapangan, ternyata darah Indonesia mengalir kuat dalam diri Ole Roemeny. Hubungan emosional dengan keluarganya begitu dalam. Bahkan, Ole punya kalung berisi foto kedua orang tuanya. Kalung itu selalu menempel di dadanya, jadi pengingat dari mana ia berasal. Ole mendapatkan warisan langsung dari sang nenek dari ibu yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Ole lahir dari keluarga yang dekat dengan bola, dan ibu dan adik perempuannya selain punya darah Indonesia, tapi juga punya jiwa sepak bola. Ibu saya juga bermain sepak bola, dan saudara perempuan saya, Liv, juga bisa bermain sepak bola dengan sangat baik, kata Ole Roemeny dalam wawancaranya bersama Elle Football. Sedangkan sang ayah, Piet Burgers, dulunya adalah pemain futsal untuk timnas Belanda. Gaya main futsal cepat, pendek-pendek, gesit, bisa jadi asal-usul gerakan sambanya Ole di lapangan. Ayah saya bermain di tim sepak bola dalam ruangan Belanda, dan di lapangan di Union, saya belajar banyak dari trik saya darinya. Kami berpikir persis sama tentang sepak bola. Sepak bola yang menarik sangat penting bagi kami. Saya berbicara dengan ayah saya sepanjang hari tentang sepak bola. Bakat sepak bolanya memang diwarisi, tapi pola didik bersama sang ayah sangat ketat. Ole pernah cerita, dia baru boleh main bola kalau dapat nilai A di kelas renang. Ya, sepak bola boleh, tapi pendidikan tetap nomor 1 di mata ayahnya. Tak berhenti di sini, rahasia yang membuat Ole punya skill dribbling samba khas Brazil. Ya, bakat Ole udah kelihatan sejak kecil. Di usia 8 tahun, dia sudah main di klub lokal di Volendam, sebelum akhirnya dipinang oleh Akademi NEC Nijmegen tahun 2011. Di sanalah ia berkembang dan akhirnya promosi ke tim utama NEC tahun 2018. Kemudian debutnya sangat dramatis, masuk di menit 84, lalu dapat kartu merah di injury time. Untungnya kartu itu dibatalkan. Tapi sejak saat itu, sorotan mulai datang. Lalu perjalanan karirnya terus naik turun. Ole pernah dipinjamkan di Willem II, namun sayang ia belum bersinar. Kemudian pindah ke FC Emmen. Disinilah jadi titik baliknya. Disinilah ia cetak 14 gol dan 5 assist. Dan mulai dilirik klub besar. Lalu ia kembali pindah ke FC Utrecht, bermain di Eredivisie, dapat pengalaman di level atas. Dan sampai akhirnya Januari 2025 ia resmi gabung Oxford United di Inggris dengan transfer 2 juta euro, rekor termahal klub. Serta di tahun yang sama ia resmi bergabung dengan timnas Indonesia. Garuda in the sky, hear our battle cry. Champions we aim to be, glory through unity. Ketajaman Ole langsung meledak di timnas Indonesia. Baru main 2 kali buat timnas, tapi dampaknya udah bikin satu negara melongo. 1
Saat debut lawan Australia, ia langsung cetak gol. Dan lanjut di laga kedua lawan Bahrain, ia gol lagi. Kali ini jadi penentu kemenangan 1-0 yang menghidupkan kembali mimpi Indonesia ke Piala Dunia. 2 gol dari 2 pertandingan, bukan cuma statistik keren, tapi ini bukti bahwa Ole Roemeny bukan pemain biasa. Patrick Kluivert pun gak bisa menyembunyikan rasa bangganya. This is just the beginning, so I'm very proud and also very proud of this man who had his debut in Australia, scored a very important goal for himself as well. And also scored a goal here in Jakarta, 2 out of 2. So very proud of Ole, and I hope that he can get also this run in Oxford United, and then come back in June and score even more goals. So. Ya, sebagai striker, Ole tampil efektif. Bukan cuma gol, tapi gerakan tanpa bolanya, posisi cerdasnya di kotak penalti, dan cara dia membaca ruang. Semuanya bikin lini belakang lawan panik. Netizen pun langsung menyebut dia sebagai kepingan terakhir lini depan Indonesia. Apalagi kehadiran Ragnar di belakang Ole juga punya efek taktis. Ragnar lebih turun, buka ruang, dan Ole langsung memanfaatkan celah itu jadi gol untuk timnas. Till the final whistle's done, through the sweat and through the tears, we conquer all our fears. With every shout both loud and clear, we bring the victory near. Garuda in the sky. Bukan cuma soal golnya, yang bikin penonton terpukau adalah cara dia mengolah bola. Licin, gesit, unpredictable. Gerakannya bikin bek Bahrain pontang-panting. Ya, dan kalau dilihat lebih dekat, emang ada sentuhan samba di sana. Bola menempel di kaki, kontrol halus. Lalu 1-2 gocekan kecil bisa bikin lawan kehilangan arah. Garuda takes its flight through the fields we're marching on. To the World Cup we belong. In the heart of Indonesia's pride. With every match we rise. From the opening game we soar. Stronger than we've ever been before. Garuda in the sky, hear our battle cry. Champions we aim to be. Yap, dari mana datangnya gaya main kayak gitu? Ya, selain Ole dari keluarga yang suka dengan sepak bola, diketahui Ole juga mengidolakan Neymar Junior, pemain asal Brazil yang juga terkenal dengan skill dribblingnya khas samba dari Brazil. Di Instagram, ia pernah memposting foto Neymar Junior. Mungkin juga ini jadi salah satu motivasinya bisa bermain layaknya Neymar. Jadi bukan hal yang aneh kalau Roemeny tumbuh dengan DNA spesial dari gabungan 3 sisi. Kedua orang tua ditambah motivasi dari sang idola. Dia tahu kapan harus dribble dan kapan harus shooting. Kalau waktu lawan Australia, first time shots-nya langsung mengoyak jala. Dan lawan Bahrain, sentuhan tenangnya di depan gawang kayak striker kelas dunia. Dia bukan tipe yang over show off, tapi efektif dan mematikan. Dan itu justru lebih bikin lawan sulit menebak. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one till the final whistle's done. Through the sweat and through the tears, we conquer all. Dari Medan Kalsport, dari akademi kecil di Belanda, sampai jadi ujung tombak timnas Indonesia. Ole Roemeny bukan sekedar striker baru, dia adalah simbol harapan baru. Punya darah Indonesia, punya gaya main Brazil, tapi hatinya penuh dedikasi buat Garuda. Golnya bawa hidup mimpi Indonesia ke Piala Dunia. Tapi yang bikin dia istimewa bukan cuma itu, melainkan bagaimana dia mencetaknya dengan tenang, dengan niat, dan dengan hati. Dan Ole bisa jadi ikon baru yang bikin anak-anak muda Indonesia. Dukung terus timnas Indonesia karena cerita ini baru saja dimulai. Through the sweat and through the tears, we conquer all our fears. With every shout both loud and clear, we bring the victory near. Garuda in the sky.